Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali bertemu pada hari ini di hari pertama bulan April 2026. Bagi banyak orang, April disebut dengan April Mop. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, semua hari, semua bulan, semua tahun adalah hari, bulan, dan tahun kebaikan. Oleh karena itu hari ini mari kita buka hati kita untuk mendengar sapaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Maliaki 1 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita hidup di zaman yang sangat menghargai efisiensi dan sesuatu yang instan. Seringkali tanpa sadar kita dibawa ke dalam situasi yang mempengaruhi kehidupan rohani kita. Kita beribadah setiap minggu, kita berdoa, kita melayani di gereja. Namun jika kita jujur, mungkin seringkali semua itu kita lakukan hanya sebagai rutinitas. Kita memberi sisa waktu kita untuk berdoa. Kita memberi sisa tenaga kita untuk melayani. Kita memberi sisa pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan di sisi lain, kita memberikan yang terbaik, yaitu seluruh energi kita untuk pekerjaan, hobi, dan urusan-urusan duniawi. Kita seolah-olah menganggap Tuhan itu sebagai bagian dari jadwal, atau kepada Tuhan itu waktu kita berikan tergantung mood. Kita tidak mau menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan. Saudara-saudara, inilah sebenarnya teguran yang disampaikan oleh Nabi Maliaki yang juga sangat relevan dalam hidup kita saat ini. Di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Allah menyampaikan sebuah pertanyaan yang mendalam. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut kepadaku itu? Saudara-saudara, apa yang ingin disampaikan oleh firman ini adalah bahwa Allah sedang berhadapan dengan orang-orang yang merasa dirinya sudah beribadah, namun sebenarnya sedang menghina Tuhan. Hal tersebut ditujukan kepada para imam di masa itu yang tetap membawa kurban ke mezbah bakaran, tetapi juga mereka membawa hewan-hewan yang cacat. Karena mereka merasa yang penting sudah dikasih kurban. Namun bagi Allah ibadah seperti itu adalah penghinaan. Kata hormat di dalam nas ini berarti bahwa kita harus memberi hormat kepada Allah dalam nilai tertinggi, dalam nilai yang terbaik. Meskipun sebenarnya masalahnya bukan pada jenis hewan korbannya, tetapi justru Allah ingin menyorot pada hati mereka yang menganggap Allah itu sepele dan tidak berharga. Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah adalah Bapa yang menciptakan kita. Dialah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, atas alam semesta. Kita mengakui bahwa keselamatan adalah anugerah sepenuhnya dari Allah. Namun anugerah itu tidak boleh membuat kita menjadi murahan atau menjadi sembarangan dalam menyembah Dia. Justru karena Allah begitu besar dan kasih-Nya begitu luar biasa, maka Dia layak menerima yang terbaik dari hidup kita, bukan sekedar sisa-sisa. Saudara-saudara, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Maka hari ini mari kita periksa misbah hati kita.
Apakah hati kita masih memiliki rasa hormat saat menyebut nama Tuhan? Atau mungkin kita sudah terbiasa dengan Allah sehingga kita kehilangan kekudusannya? Maliaki mengajar kita bahwa Allah adalah Raja yang besar dan namanya dihormati di antara bangsa-bangsa. Mari kita sadari bahwa Tuhan selalu hadir untuk mengasihi kita dalam kesetiaannya. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga Allah sayang kepada kita. Seperti Tuhan yang layak menerima ketaatan mutlak dan rasa hormat, demikianlah Allah memegang kedaulatan atas seluruh hidup kita. Ia bukan Tuhan yang menindas, melainkan pemilik hidup yang menuntut integritas dan persembahan terbaik dari hati kita. Untuk itu saudara-saudara, ketika kita memberi untuk Tuhan, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, berikanlah itu dengan seluruh keikhlasan hati. Bukan dengan terpaksaan. Bukan masalah nilai. Kita tidak berbicara masalah nilai. Tapi berbicara tentang kejujuran. Tentang hati. Tentang keikhlasan. Sehingga ketika hati kita sudah menganggap bahwa persembahan kita itulah yang terbaik, maka Tuhan mengetahui. Tuhan melihat hati kita. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita jadikan Tuhan Allah benar-benar sebagai Tuhan atas pilihan dan keputusan kita. Dan kita jadikan Dia sebagai Bapa atas kerinduan kita. Dan kita jadikan Dia sebagai pusat dari seluruh aktivitas kehidupan kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami renungkan. Beri kami hati yang mau memberi dengan keikhlasan, yang mau memberi dengan kejujuran, yang mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebab dengan demikian kami menghormati Tuhan. Oleh karena itu kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Harian HKBP 3 Raksa Kota. Sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dana pembangunan HKBP 3 Raksa Kota melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kami percaya sumbangan partisipasi yang saudara-saudara berikan akan sangat berarti untuk pembangunan rumah Tuhan di HKBP 3 Raksa. Terima kasih. Shalom. Horas.